Kok bisa ya seorang presiden yang latar belakangnya militer dan pernah menjadi Menteri Pertahanan dengan anggaran terbesar belanja alutsista bisa tertipu dengan agensi CIA palsu? Bayangin. Kalian ingat nggak momen ini? Kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Nggak salah menilai kinerja Prabowo di Menteri Pertahanan itu 11/100. Dan sekarang terbukti. Dan kenapa orang-orang dulu tuh pada nangis-nangis di TikTok tuh? Ini loh. Ini buktinya, hasilnya ini loh. Kenapa tuh kalian pada nangis-nangis dulu tuh? Yang merasa Indonesia suram silahkan cari negara lain, Be. Ini cara nih. Saiki ngene carane. Lali wingi pas pemilu jaluk-jaluk suarane wong isor, giliran wong isor sambat malah disuruh minggat. Lah ngene carane ibarat melu ragat ora melu nikmat. Lho lah piye? Tiap pendapatan dikenakan potongan buat urunan biar negara bisa berjalan. Giliran menyampaikan ketidakpuasan disuruh meninggalkan. Wes remo tenan. Sidik-sidik diarani ndasmu. Sidik-sidik nyenyi-nyenyi. Asu-asu nyenyi-nyenyi ndasmu. Wes mumet tenan nih. Mumet. Awak lemu njaluk diremet. Cocok budal. Kalian nggak pada sadar udah diusir sama Presiden Konoha? Kan baru-baru ini dia berpidato. Dia bilang yang bilang kalau Konoha ini lagi suram, silakan keluar dari Konoha ini. Diusir kita coy dari Konoha ini sama Presiden kita. Mau tinggal di mana kita? Ayolah kita entah ke Swiss kayak atau kemana. Lama-lama muntah juga lihat pidato-pidatonya Presiden Konoha ini. Tidak ada toleransi untuk pejabat yang korupsi, tapi nyatanya kayak lontong ya kan. Kenyataannya kalian lihat sendiri lah. Di depan mata itu loh 74 kilo emas itu. Sama 400 miliar sekian uang dari US dollar, US Singapura. Apa tersangkanya bisa jadi saksi? Kan lontong. Kayak anak TK yang jadi janji sebentar ini omongnya sebentar itu, tapi bukti nyatanya nggak ada. Kalian nggak emosi kalian lihat begitu? Udah nek banget sebenarnya sama pemerintahan ini. Mau nge-review pun udah bosan karena nggak ada perubahan. Apalagi baru-baru ini kan ada kejadian kalau jalanan-jalanan di desa itu nggak diperbaiki, berarti kepala desanya itu ada yang korupsi. Karena semua bantuan itu dari yang kecil, gede sama menengah itu semua harusnya disalurkan sama rakyat, tapi itu pun dikorupsi sama mereka. Jadi emang bener-bener dari ujung atas sampai ujung bawah, dari setiap lini, setiap titik itu semua dikorupsi. Makanya sekarang udah enek banget sih sebenarnya. Muak nggak didengarkan omongan influencer kayak kita gini. Jadi percuma juga kita berkoar-koar tapi nggak ada perubahan gitu. Hati-hati buat yang suka posting meme-meme pejabat kayak begini, karena pasalnya malam tadi salah satu teman kita, Icat, yang diduga sebagai pemilik akun X The Kerupuk baru aja ditangkap polisi secara paksa. Nah sekarang coba bayangin, rumah kalian didatangi 8-10 orang anggota polisi megang senjata dan tanpa menunjukkan surat perintah. Di momen itu teman kita Icat nggak sempat melawan, dia langsung dibawa pergi gitu aja. Menurut pernyataan Lembaga Bantuan Hukum, polisi kembali bertindak sewenang-wenang. Mereka melakukan penangkapan ini secara ilegal. Sebenarnya secara aturan, penyebar meme pejabat itu memang bisa ditangkap asalkan ada laporan langsung dari pejabat yang terkait. Tapi ya udahlah, kayak baru pertama kali aja lihat polisi bertindak sesuka hatinya. Penangkapan-penangkapan paksa seperti ini dirancang untuk satu hal, menyebarkan rasa takut. Mereka mau kita diam, mereka nggak mau kita berisik, mereka mau kita pasrah melihat mereka menikmati kekayaan dan berbagi kekuasaan di negara ini. Hari ini Icat yang dijemput, besok bisa jadi kita, keluarga kita, atau siapapun yang berisik bisa mereka singkirkan. Rupiah anjlok lagi, tembus 18.000 lebih per dolar AS, dan Prabowo panggil Luhut ke Hambalang. Nah, di sini letak kesalahannya.
Harusnya Prabowo bukan panggil Luhut, tetapi Prabowo pecat Luhut dan geng Oslo dari semua kabinet. Dolar itu akan kembali akan membaik dan normal. Saya yakin itu. Kita masih ingat loh, kita nggak lupa. Prabowo itu bilang, saya akan kejar koruptor hingga ke Antartika. Prabowo pernah bilang seperti itu. Kita itu masih ingat kalimat-kalimat itu. Ini di depan mata ya, penggeledahan sudah dilakukan oleh kepolisian, sudah menemukan hampir 500 miliar. Bayangkan. Ya ini masih diduga, tapi temuan uang itu siapa yang punya? Dan Febri Adriansyah juga belum mengakui itu duitnya. Oke lah, itu nanti proses hukum. Tapi kita coba bedah proses hukumnya. Di tingkat kepolisian, polisi itu berbulan-bulan mencari alat bukti, terus sampai pada penetapan tersangka. Tapi dari kepolisian pun itu sudah mulai ada kecurigaan, ada gelagat-gelagat yang tidak beres. Bagaimana mungkin kepolisian itu lalai memeriksa Febri dulu, baru kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ada komunikasi kepentingan antar lembaga dari kejaksaan, dari kepolisian maupun para elit. Itu yang satu. Oke lah, penetapan tersangka itu masyarakat sudah senang. Artinya uang yang segitu banyaknya sudah bisa ditemukan siapa yang diduga melakukan tindak pidana itu. Berkas dikirim ke kejaksaan, tiba-tiba kejaksaan mengeluarkan sprindik baru. Febri Diansyah yang awalnya penetapan tersangka, dia sebagai tersangka berubah menjadi saksi. Ini anomali loh. Dari dua status hukum, itu tidak ada kepastian hukum di sini. Jadi proses penegakan hukum terhadap Febri Adriansyah itu tidak ada kepastian hukum. Jadi kalau tidak ada kepastian hukum, jadi ujungnya nanti ya bukan penegakan hukum. Ini cuman tukar kepentingan aja. Artinya saling melindungi artinya. Jadi kalau sudah saling melindungi, jadi apa yang dilakukan oleh kepolisian, apa yang dilakukan oleh kejaksaan, udahlah. Bullshit kalau itu untuk penegakan hukum. Mengapa sampai sekarang Menteri Kehutanan Raja Juli belum juga ditetapkan sebagai tersangka, apalagi ditahan? Sebelumnya, drama amplop yang berisikan uang yang diberikan dari Bupati Kuansing yang diduga diperuntukkan untuk Menteri Kehutanan Raja Juli. Di situ ada sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi karena ada jeda 10 hari dari proses pengembalian uang. Hal itu menjadi sorotan. Namun kemarin melalui juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi bahwasanya dari berbagai verifikasi dan analisis kasus itu dianggap rampung dan selesai, ditutup. Dengan bahasa mereka kasus ini ditutup close case atau case close, gitulah pokoknya bahasanya. Namun hasil analisis dan verifikasi itu tidak bisa disampaikan ke publik, sehingga dari saya pribadi menimbulkan berbagai tanda tanya. Masa 10 hari itu apakah pergejolakan peran batin dari Menteri Kehutanan atau memang benar-benar dia amplop yang berisikan uang itu tentunya melanggar hukum dan bentuk gratifikasi atau ini hitung-hitungan politik. Namun di sisi lain dari Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya masih juga mensinyalir apa keterlibatan Menteri Kehutanan Raja Juli ini terhadap kasusnya Bupati Kuansing. Namun sekali lagi karena kasus itu ditutup dianggap rampung dan close case, namun hal itu tidak bisa dibuka ke publik, analisis dan verifikasinya, sehingga ya memang menimbulkan berbagai pertanyaan. Apakah dia tahu bahwasanya itu bentuk gratifikasi, perang batin selama 10 hari, atau memang hitung-hitungan politik, atau memang strategi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Lagi dan lagi ada noda-noda kecil yang lain
hinggap untuk menutupin agar pemberantasan korupsi tidak bisa dibasmi. Sepertinya dugaan saya.